Halo guys, kenalin nama aku Opras Tia Fajar Torifai, NPM 2216011031, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Kali ini aku akan menyampaikan resum video materi PKKMB mulai dari hari pertama hingga hari terakhir. Check it out. Nah, untuk materi yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital oleh AKBP Yusri Yandi Yusrin, SIK MSkom, yang menjelaskan tentang UU ITE. UU ITE sendiri adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, dan lain-lain yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya. Nah, UU ITE tertuang dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 29 ayat 1, dan juga pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSI. Yaitu yang membahas tentang, salah satunya adalah tentang bullying. Nah, bullying itu apa sih? Bullying adalah satu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan membuat kita tidak nyaman. Nah, jenis-jenis bullying sendiri itu ada 5. Yang pertama, verbal bullying, physical bullying, social bullying, cyber bullying, dan sexual bullying. Nah, untuk yang ketiga yaitu membahas mengenai pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Nah, membahas tentang pengembangan karakter. Pengembangan karakter itu adalah suatu upaya untuk membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang menjadi baik. Dalam membangun karakter, individu diperlukan perilaku yang baik dalam rangka melaksanakan kegiatan berorganisasi, baik dalam organisasi internal maupun organisasi eksternal. Nah, oke, kita lanjut ke PKKMB hari kedua Universitas Lampung. Nah, pada materi yang pertama mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik yaitu Profesor Dr. Heriandi, SHMS. Nah, MBKM itu apa sih? MBKM adalah program yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, pilar visi Indonesia tahun 2045 sendiri adalah yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat adalah pemantapan tatanan. Selanjutnya adalah mengenai materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, Enkes. Nah, program Kampus Sehat dan Health Promoting University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Nah, upaya kampus sehat di Unila sendiri yaitu yang pertama, Zero Tolerance Area. Yang kedua, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengelolaan sampah TPST. Yang keempat, pengelolaan sumber air, dan yang kelima, arboretum dan anggrek. Nah, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia sendiri adalah yang pertama, meliputi lingkungan alam, yang kedua lingkungan buatan, dan yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSc. Nah, beliau menyampaikan bahwa mahasiswa adalah sosok yang meneruskan langkah sukses di masa depan, serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Nah, menurut beliau, mahasiswa ini ada 4 tipe, yaitu yang pertama, tipe studi oriental, yang kedua, organization, yang ketiga, study and organization oriented, dan yang keempat, hanya suka bermain. Nah, 10 karakter mahasiswa yang harus dimiliki yaitu yang pertama rajin belajar, yang kedua memiliki orientasi yang jelas, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain, yang keempat bisa menyesuaikan diri,
Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Yang keenam, kreatif. Dan yang ketujuh, inovatif. Kedelapan, disiplin. 9, memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang ke-10 adalah rendah hati. Nah, yang terakhir ini adalah materi PKKMB hari kedua tingkat universitas, yaitu mengenai perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Soeharto, PhD. Menurut beliau, perkembangan teknologi terjadi begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer. Yang kedua, perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dan sumber daya manusia juga tidak bisa dilupakan. Adapun tantangan kuliah selama pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Dan yang ketiga, pengembangan kreativitas dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Nah, lanjut yaitu PKKMB hari ketiga yaitu tingkat fakultas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarism yang disampaikan oleh Dr. Aida Nuraida MSc. Nah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menggunakan sistem pembelajaran secara hybrid learning. Hybrid learning adalah sebuah model pembelajaran di mana seseorang dosen mengajar mahasiswa yang sedang belajar di rumah dan juga belajar di kampus secara bersamaan dengan bantuan teknologi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Dr. Dedi Hermawan, SOS MSI. Nah, peraturan akademik yang disampaikan beliau pada PKKMB hari ketiga yaitu tahun akademik dimulai pada tanggal 22 Agustus. Terdiri dari 2 semester yaitu ganjil dan genap, dilaksanakan paling sedikit 14 pekan, mendapat layanan pembimbing akademik dan konseling, beban studi mahasiswa untuk diploma minimal 110 dan maksimal 120, sedangkan untuk sarjana minimal 144 dan maksimal 166, melaksanakan kegiatan akademik secara terstruktur. Selanjutnya adalah mengenai sarana dan prasarana perkuliahan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam hal ini disampaikan oleh Dr. Arif Sugiono, SOS MSI. Nah, sarana dan prasarana perkuliahan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu adalah yang pertama BMN online, yang kedua smoking area, yang ketiga food court, yang keempat klinik layanan konseling, yang kelima perpustakaan, yang keenam laboratorium, yang ketujuh taman, dan yang kedelapan gedung belajar yang nyaman dan lain-lain. Lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Dalam hal ini disampaikan oleh Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, SIP MA. Nah, hak dan kewajiban mahasiswa yang pertama yaitu lulus tepat waktu, yang kedua membayar UKT dalam waktu yang telah ditetapkan, yang ketiga menggunakan sarana dan prasarana yang ada, yang keempat beretika, bersikap, dan berperilaku yang baik, yang kelima menyelesaikan tugas tepat waktu, yang keenam mematuhi tata tertib yang ada, yang ketujuh menjaga sarana dan prasarana yang ada. Nah, sampailah ke PKKMB hari keempat yaitu hari terakhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam hal ini membahas mengenai pengenalan himpunan mahasiswa jurusan dan juga UKM yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk UKM tingkat fakultas yaitu PSM, LSSP Cendikia, LSPI, SPEK, Republika, Blockbuster, dan PIK. Nah, himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi, ketua umumnya yaitu Kak Fikri Isnaini Saputra, sekretaris umumnya Kak Raffi Maulana, dan bendahara umumnya Kak Elia Ifada. Pesan dan kesan aku selama mengikuti kegiatan PKKMB 2022 Universitas Lampung yaitu semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan PKKMB dari awal sampai akhir dengan baik dapat mengimplementasikannya dalam dunia perkuliahan nanti dan apa yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kedepannya nanti. Kesan aku, PKKMB 2022 Universitas Lampung seru, mantap, dan keren abis. Thank you guys!